Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donas Putra dari kelas Sistem Informasi 5, jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada pertemuan ke-10 ini kami membahas tentang ruang vektor umum, di mana pokok pembahasannya menuju kepada kebebasan linier. Di mana pokok pembahasannya akan kami paparkan di sini. Kebebasan linier. Jadi, jika S sama dengan V1, V2, V3, hingga Vr adalah himpunan tak kosong vektor-vektor, maka persamaannya adalah K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 hingga Kr Vr adalah sama dengan 0. Memiliki paling tidak satu solusi, di mana K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0, hingga Kr sama dengan 0. Jika himpunan tersebut hanya satu-satunya solusi, maka dapat dikatakan himpunan S tersebut adalah himpunan bebas linier. Jika terdapat solusi lain, maka himpunan S tersebut dapat dikatakan himpunan tidak bebas linier. Berikut 3 contoh akan kami berikan. Di sini soal yang pertama A, yaitu vektor 1 sama dengan 4, min 1, dan 2. Vektor kedua, min 4, 10, dan 2. Jadi untuk menyelesaikannya, sudah kita ketahui bersama bahwa bentuk umum dari vektor ini yaitu K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 hingga Kn Vn sama dengan 0. Jadi di soal yang pertama ini karena diketahui hanya 2 vektor, jadi rumusnya K1 V1 ditambah K2 V2, dimana kita masukkan langsung K1 dikali V1. V1 4 min 1 2 ditambah K2, kita masukkan V2 nya minus 4 10 2. Kita kalikan ke dalam, K1 dikali 4 4K1, begitu dengan seterusnya, minus 1K1 2K1 ditambah K2 dikalikan ke dalam, jadi menghasilkan minus 4K2 10K2 dan 2K2. Ini menghasilkan 0 0 0. Jadi jika sudah seperti ini, kita kembalikan ke bentuk umum matriks. Kita ambil koefisien yang terdepan 4 minus 1 2 minus 4 10 2. Ini menghasilkan 0 0 0. Setelah kita dapat bentuk umum dari matriks, kita lakukan operasi dengan sistem eliminasi Gauss-Jordan. Setelah ini kita lakukan dengan operasi sistem Gauss-Jordan, di mana matriks yang awal tadi, baris pertama kita kalikan dengan 1/4 R1 atau 1/4 baris 1, di mana 1/4 dikali 4 menghasilkan 1 minus 1 minus 1 10 2 2. Selanjutnya pada baris ketiga kita lakukan operasi baris ketiga dikurang 2 kali baris pertama. Jadi baris ketiga 2 dikurang 2 kali baris pertama, 2 dikali 1 2, 2 dikurang 2 menghasilkan 0. Kita tulis yang pertama 1 minus 1 10. Jadi yang tadi baris ketiga dikurang 2 kali baris pertama, 2 dikali 2 kali 1 menghasilkan 0. 2 dikali 2 kali baris 1, 2 dikali minus 1 menghasilkan 2. Selanjutnya ruas ketiga dikurang dengan 2 kali ruas pertama, menghasilkan 1 min 1 min 1 10 0 0. Ini sama dengan 0 0. Setelah itu pada baris kedua kita lakukan baris kedua ditambah baris ke-1, sehingga menghasilkan 1 min 1 baris kedua yang ini ditambah dengan baris yang pertama, menghasilkan 0 9 0 0. Jadi X1 dikali X2 sama dengan 0. 9 kali X1 sama dengan 0.
Sehingga soal yang pertama ini dikatakan himpunan yang bebas karena tidak memenuhi. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih. Di sini saya akan menjawab soal yang ke B, yaitu dengan soal V1 sama dengan min 3 0 4, V2 sama dengan 5 min 1 2, V3 sama dengan 1 1 3. Ya, dengan persamaan seperti berikut, yaitu K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 tambah K3 kali V3 sama dengan 0. Ya, kita masukkan K1, V1 nya yaitu min 3 0 4 ditambah K2 V2 nya 5 min 1 2 ditambah V3 dikali K3 dikali 1 1 3 sama dengan 0. Min 3K1 ditambah 5K2 ditambah K3 sama dengan 0. 0 ditambah minus K2 ditambah K3 sama dengan 0. 4K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Kita ubah ke dalam persamaan ini, kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Min 3 0 4 di 5 min 1 2 dan kemudian 1 1 3 0 0 0. Setelah seperti ini, kita menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu dengan cara seperti berikut. Di sini kita harus membuat menjadi angka 1, yaitu dengan cara dikali minus 1/3. Jadi 1 0 4 minus 5/3 minus 1/3 min 1 2 1 3 0 0 0. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita buat angka 4 ini menjadi 0, yaitu dengan cara baris ketiga dikurangi 4 kali baris ke-1, yaitu 4 kurang 4 sama dengan, yaitu 1 minus 5/3 minus 1/3 0 minus 1 1 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian 2 dikurang 4 dikali minus 5/3 sama dengan 26/3. Kemudian 3 dikurang 4 kali minus 1/3 sama dengan 13/3. 0 0 0. Kemudian angka minus 1 ini kita buat menjadi 1, yaitu dengan cara kita kalikan dengan minus 1. Ya, sebentar. Minus 1
Kemudian akan ada hasilnya seperti berikut: 100 minus 5 per 3 minus 1, 26 per 3. Ini udah nggak minus lagi, maaf. 26 per 3 minus 1 per 3, ini jadi minus 1, dan ini tetap 13 per 3, 0, 0, 0. Kemudian bagaimana cara kita untuk membuat min 5 per 3 dan 26 per 3 ini menjadi 0? Kita mulai dari atas, yaitu baris pertama itu R1, kita kurangi kita tambah dengan 5 per 3 per 2 karena dia merupakan patokan. Jadi hasilnya seperti berikut. Jadi 0, 1, 26 per 3. Ini menjadi 2, ini menjadi minus 2, minus 1, 13 per 3, 0, 0, 0. Ya, dan kemudian kita membuat bilangan ini menjadi 0 itu dengan cara baris ketiga kita kurangi dengan 26 per 3 dikali baris pertama, kali baris kedua, maaf, 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 2, min 3, 13 dikurang 26 per 3 dikali minus 1, yaitu menjadi 39 per 3, yaitu jadi 13. Nol, nol, nol. Kemudian kita masuk ke K3, yaitu membuat ini menjadi 1 itu dengan cara dikali 1 per 13, 1, 0, 0, 0, 1, 0, minus 2, minus 3, jadi 1, 0, 0, 0. Sekarang kita membuat ini menjadi 0 itu dengan cara baris kedua kita tambah ini 1, baris kedua kita tambah dengan baris ketiga, itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, minus 2, 0, 1, 0, 0, 0. Kemudian kita buat minus 2 ini menjadi 0, yaitu dengan cara baris pertama kita tambahkan dengan 2 kali baris ketiga, itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Jadi K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Berarti vektor-vektor berikut ini merupakan vektor yang bebas linear. Variabel. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida, saya dari Sistem Informasi 5. Jadi di sini saya akan membahas yang bagian C. Nah, jadi di sini kan ada 4 vektor. Yang pertama, ada vektor yang pertama, vektor kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi di sini saya akan mengubah 4 vektor ke dalam bentuk matriks yang nantinya hasilnya sama dengan 0. Kemudian matriks itu kita ubah ke dalam matriks identitas. Jika matriks yang lama bisa diubah ke matriks identitas dan hasilnya itu 0, maka matriks itu bebas dari linear. Jika tidak, berarti jika hasilnya tidak sama dengan 0, maka matriks ini tidak bebas dari linear. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal berikut. Jadi kita masukkan V1, V2, V3, V4 dan sampai V4 tersebut. Nah, V1 ini yang beranggotakan min 1, 0, dan 1. Sedangkan V2 yang beranggotakan 3, 2, dan 5. V3 beranggotakan 6, min 1, dan 1. V4 beranggotakan 7, 0, dan min 3. Nah, jadi kita buatlah rumusnya. Rumusnya yaitu kita masukkan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 dan KN VN. Jadi di sini kan saya cuma sampai 4. Jadi di sini saya buat K4 V4. Lanjut, kita masukkan rumus tersebut. K1 V1, K1 V1 yaitu ini kita masukkan K1 V1 min 1, 0, dan 1 ditambah K2 V2 3, 2, dan 5. K3 V3 6, min 1, dan 1. Dan gitu juga dengan K4 7, 0, dan min 3. Lanjut, matikan. Selanjutnya, kita masukkan resolusi K1, K2, K3, dan K4 yang hasilnya adalah 0. Kita masukkan dari resolusi yang K1. Minus 1, minus 1 K1, 0 K1, 1 K1 ditambah 3K2, 2K2, dan 5K2 dan seterusnya seperti itu. 6K3 minus 3K3 1K3 ditambah 7K4 ditambah 0K4 dan minus K3 yang semua hasilnya ini adalah 0. Berarti ini adalah linear. Lalu kita kembalikan nih bentuk umum matriks, kita ambil koefisiennya. Kita ambil koefisiennya itu yang artinya baris yang pertama. Ini kan ada 3 kolom dan 4 baris. Nah, baris yang pertamanya ini kita ambil. Nih. Nah, jadi min 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 7 yang hasilnya 0. 0, 1 ditambah. Pokoknya ini kita ambil dari sini, tapi yang koefisiennya aja. Nah, seperti itu. Lanjut. Kita masuk ke Gauss-Jordan. Jadi kita memakai, setahu saya dan sepemahaman saya memakai Gauss-Jordan. Langsung saja. Ini yang sepemahaman saya karena di materi tidak terlalu lengkap penjelasannya. Jadi ini sepemahaman saya saja. Jadi baris yang pertama ini saya ubah atau saya change menjadi baris yang ketiga. Mengubah min 1 menjadi 0 dengan cara baris ketiga ditambah baris pertama. Semua baris yang ketiga ini kita jumlahkan ke baris yang pertama. Semua baris yang ketiga ini kita jumlahkan menjadi garis yang pertama atau ke garis yang pertama. Hasilnya seperti ini. Nah, mengubah yang kedua ini menjadi 1 dengan cara kita kalikan dengan setengah. Ini kita kalikan dengan setengah. Nah, semua baris yang kedua
kita kalikan dengan setengah.